Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini saya akan mengulas rahasia-rahasia di balik Asmaul Husna. Kemarin kita sudah di video sebelumnya kita sudah membahas khasiat dari lafaz Allah. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengulas rahasia, apa saja rahasia di balik lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahmanu artinya Maha Pemurah, baik. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu artinya Maha Pemurah. Ar-Rahmanu artinya Maha Pemurah. Nah, kenapa saya menulis dengan artinya? Itu supaya kita paham atau mengerti ketika kita mengamalkan, jadi kita tahu artinya, kita lebih khusyuk dan tahu maksudnya. Ar-Rahmanu artinya Maha Pemurah. Kata Imam Ahmad bin Ali Al-Buti, Ar-Rahmanu memiliki banyak fadilah atau keutamaan. Di antaranya yang pertama yaitu agar diperhatikan dan disayang Allah. Yang pertama, agar diperhatikan atau agar disayang Allah. Agar disayang Allah. Tentunya siapa dari kita yang tidak ingin untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang dari Allah? Pasti jawabannya semua umat mukmin mengharapkan kasih sayang dari Allah. Selain dari kita berusaha secara perilaku, tindakan kita, nah, Imam Ali Al-Buti juga menyebutkan bahwa Ar-Rahman ini dapat memberikan khasiat bagi pengamalnya, yaitu untuk disayang Allah. Nah, bagaimana supaya agar kita disayang oleh Allah melalui zikir Ar-Rahman ini? Maka kata Imam Al-Buti, ini cara pengamalannya itu dengan cara dijadikan wirid rutin. Nah, istiqomah, wirid rutin, istiqomah terus menerus. Dalam kondisi apapun, nah, wirid ini kita selalu wiridkan, Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu. Ketika di kantor, di berdagang, bertani, atau kegiatan apapun, maka kita mewiridkan Asma Ar-Rahmanu ini. Dan bagi pelakunya, insya Allah dengan izin Allah nanti akan disayang oleh Allah. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua atau khasiat yang kedua dari Asma Ar-Rahmanu yaitu agar disayang
sesama manusia. Nah, tentunya kita sebagai manusia, makhluk sosial, menginginkan situasi di mana semua orang itu menyukai kita. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, masyarakat menyukai kita. Ketika kita berada di lingkungan kerja, di kantor, di sekolah, di pasar, dimanapun, orang-orang akan menyayangi kita. Nah, bagaimana cara pengamalannya? Kata Imam Ahmad bin Ali Al-Buti dalam kitabnya menyebutkan, agar kita disayang oleh sama manusia, sama orang lain, maka cara pengamalannya yaitu dengan cara kita mewiridkannya di setiap selesai sholat fardu. Cara pengamalannya yaitu dibaca 99 kali selesai salat fardu. Nah, setiap selesai salat fardu kita membaca ini, insya Allah dengan izin Allah kita akan disayangi oleh banyak orang. Fadilah yang ketiga atau khasiat yang selanjutnya, kata Imam Ahmad bin Ali Al-Buti dalam kitabnya disebutkan dapat menyembuhkan penyakit demam. Nah, ini khasiat yang ketiga yaitu untuk menyembuhkan demam. Nah, tentunya kita sebagai manusia seringkali mengalami demam. Baik itu diri kita, keluarga, istri atau anak atau siapapun, tetangga dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mengajak orang yang sakit ke rumah sakit, maka alangkah baiknya kita mengamalkan doa atau wirid dari asma Allah ini. Bagaimana cara pengamalannya? Kata Imam Ahmad di dalam kitabnya, yaitu dengan cara ditulis di kertas polos. Nah, ditulis di kertas polos. Setelah ditulis di kertas polos, lalu tulisan ini kemudian beserta kertasnya dicelupkan ke dalam air. Lalu tunggu sebentar. Lalu air tersebut kita minum. Tentunya sebelum kita melaksanakan prakteknya, dalam hati kita tekadkan bahwa kita memohon kepada Allah semoga dengan khasiat atau fadilah keutamaan Asma Ar-Rahmanu ini, Allah mengangkat penyakit kita. Insya Allah dengan izin Allah demam kita akan segera mereda. Dan fadilah yang selanjutnya atau khasiat yang selanjutnya, khasiat yang keempat, yaitu terkabulnya doa hajat. Terkabulnya hajat. Hajat itu keinginan. Terkabulnya hajat. Nah,
Bagaimana cara mengamalkannya? Kalau kita mempunyai hajat ingin cepat terkabul, nah bagaimana cara mengamalkannya? Kata Imam Ahmad bin Ali Al-Buti, sebutkan seyogianya kita membaca Ya Rahmanu. Nah, cara mengamalkannya yaitu menghadap kiblat, Ya Rahmanu, sambil membaca Ya Rahmanu. Nah, kapan waktunya? Kata Imam Ahmad bin Ali Al-Buti, disebutkan untuk terkabulnya hajat, kita hendaknya menghadap ke kiblat, membaca Ya Rahmanu sampai kapan atau kapan? Yaitu setelah ba'da asar. Setelah salat asar. Sampai dengan terbenam matahari. Nah, jadi kalau kita mempunyai hajat dan ingin hajat itu cepat terkabul, kata Imam Ahmad, caranya yaitu pada hari Jumat kita melaksanakan salat asar berjamaah di masjid. Setelah itu kita menghadap kiblat, lalu membaca Ya Rahmanu, Ya Rahmanu, Ya Rahmanu sampai terbenam matahari. Ingat ya, hari Jumat ba'da asar membaca Ya Rahmanu sampai terbenam matahari. Setelah itu maka lanjut kita berdoa, menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan izin Allah hajat kita akan segera terkabul. Dalam kitab Syamsul Ma'arif disebutkan bahwa Nabiullah Khidir alaihissalam berkata, yang artinya barang siapa yang melakukan salat asar pada hari Jumat, kemudian ia membaca Ya Allah Ya Rahman, Ya Allah Ya Rahman sambil menghadap kiblat hingga matahari terbenam, lalu ia memohonkan sesuatu hajat kepada Allah, niscaya permohonannya tersebut akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa atau mampu mengamalkannya. Untuk yang selanjutnya, khasiat yang kelima, kata Imam Al-Buti disebutkan yaitu dapat mengatasi penyakit gugup, nervous, atau tidak tenang. Misal kita mau memimpin rapat di kantor ataupun mau presentasi dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan wirid Asma Ar-Rahman ini untuk menenangkan diri kita. Yang kelima yaitu untuk
menghilangkan gugup. Menghilangkan gugup. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Kata Imam Al-Buti, kita baca asma ini sebanyak 500 kali setiap selesai sholat fardu. Dibaca 500 kali ba'da salat fardu. Nah, umpamanya kita mau ada jadwal mau memimpin rapat, misalkan 2 hari ke depan. Nah, maka untuk mengatasi supaya kita pada waktu tidak gugup, alangkah baiknya kita membaca Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu setiap selesai sholat fardu selama sebanyak 500 kali. Dan untuk yang selanjutnya, khasiat yang selanjutnya yaitu melembutkan hati. Melembutkan hati. Kita merasa bahwa hati kita sudah mulai mengeras, susah menerima nasihat atau apapun. Nah, tidak tenang, gelisah, itu tanda-tanda hati kita itu sedang keras, tertutup. Nah, supaya hati kita lembut, supaya hati kita lapang, mau menerima nasihat-nasihat yang baik, dan tidak tidak diisi dengan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, takabur dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengamalkan Asma Ar-Rahmanu ini. Caranya bagaimana? Kata Imam Ahmad bin Ali Al-Buti disebutkan caranya yaitu dengan dibaca 100 kali. Dibaca 100 kali ba'da salat fardu. Sama seperti itu. Dan yang terakhir, kata Imam Ali Al-Buti, Asma Ar-Rahmanu ini mempunyai faedah atau fadilah, yaitu mengharmoniskan hubungan rumah tangga. Nah, ini sangat penting buat para sahabat yang sudah berumah tangga. Kata Imam Ahmad, ini bisa kalau kita mengalami rumah tangga sedang ada permasalahan, maka coba kedua belah pihak, baik istri ataupun suami, kita coba memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dan memohon melalui Asma Ar-Rahmanu ini. Mengharmoniskan. Mengharmoniskan. Caranya bagaimana? Diwirid sebanyak-banyaknya. Dibaca sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya.
setiap selesai sholat fardu dengan hati memohon kepada Allah agar kita diberi keharmonisan, sakinah, mawadah, warahmah dalam rumah tangga kita. Seperti itu. Mudah-mudahan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lebih dan kurangnya saya memohon meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.